Kita telah menyelesaikan 2 pasal dari kitab Hilya Talibul Ilmi, adab bertalib di masjid, kemudian tentang masalah kaifiyatul talab wa talaqi. Sekarang masuk pada pasal yang ketiga, adab talib ma'a syaikh. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث آداب الطالب مع شيخ. Pasal yang ketiga, adab seorang murid bersama dengan gurunya. Ri'ayatu hurmati syekh, memperhatikan dan menjaga kehormatan syekhnya, menjaga kehormatan gurunya. Qala rahimahullah: bima anna al-ilma la yu'khadhu ibtida'an min al-kutub. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwasanya ilmu tidak diambil secara langsung dari kitab-kitab. Fala budda min syaikhin tudfinu alaihi mafatih al-talab. Bahkan harus dari seorang guru yang engkau memungkinkan pintu atau kunci-kunci talabul ilmi kepada dia. Lita mana min al-'ithari wal zalal, supaya engkau aman dari ketergelinciran dan kesalahan. Ini prinsip telah dibahas kemarin. Prinsipnya dalam belajar harus dari seorang syekh. Maka dikarenakan belajarnya dari seseorang guru, guru tersebut memiliki kehormatan, memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seorang talib. Bahasa lainnya, seorang talib memiliki adab-adab kepada gurunya. Beliau menyebutkan sekarang di antaranya. Fa'alaika idzan bitahalli, maka wajib atas kamu kalau begitu untuk at-tahalli, menghiasi diri biri'ayati hurmatihi, dengan menjaga kehormatan sang guru. Fa inna dzalika 'unwanun najahi wal falahi wat taqsiri wat taufiq. Sebab tindakan tersebut, menghormati guru atau menjaga kehormatan guru, tanda kesuksesan, keberuntungan, tanda tahsil, dia akan mendapatkan ilmu taufik, dan tanda dia orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, hada muhimun jiddan. Beliau mengatakan di sini, adab ma'asyikh itu kunci kesuksesan. Maknanya seseorang talib kalau memiliki adab ma'asyikh, maka dia akan mendapatkan ilmu yang dia harapkan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian seorang talib memiliki adab pada gurunya, maka ilmu tersebut tidak akan dia dapatkan. Suatu perkara yang wadah. Tidak akan mungkin seorang talib, seorang santri, misalkan kurang ajar sama gurunya, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang menunjukkan kurang adab kepada gurunya, tidak percaya sama gurunya, membenci gurunya, menghifai gurunya, menjatuhkan kehormatan gurunya, maka tidak mungkin dia akan mengambil ilmu dari guru tersebut. Itu syekh waqi'i, perkara yang nyata, yang bisa kita rasakan. Bagaimana mungkin orang tersebut mengambil ilmu guru tadi kalau dia pribadi nggak suka dengan itu, dan mungkin dapat ilmunya. Sehingga ini perkara yang sangat jelas dalam kenyataan yang ada. Seseorang yang menghormati gurunya, memuliakan gurunya, percaya kepada gurunya dan semisalnya, maka dia akan mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Maka beliau mengatakan sini, fa inna dzalika 'unwanun najahi wal falahi wat tahsil wa taufiq. Ada kalam sahih wa waqi'. Beliau mengatakan sini, menyebutkan setelah itu tentang beberapa adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang talib. Faliyakun syaikhuka,
mahalla ijlalin minka wa ikramin wa takdirin wa tarattufin, maka hendaklah gurumu itu sebagai tempat engkau memuliakannya, menghormatinya, wa takdir, menghargainya, wa tarattuf, dan berlemah lembut kepadanya. Fakhudh bima jami'il adabi ma syekhika, ambillah dengan sekumpulan norma-norma etika bersama gurumu. Fi julusika ma'ahu, ketika kau duduk bersama dengan dia harus memiliki adab. Dan itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang memiliki at-tabi'ah as-salimah wa nufus az-zakiyah, tabiat yang selamat dan hati yang bersih, maka dia akan bisa mengetahui tindakan-tindakan yang sesuai dengan adab dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Misal gurunya duduk di bawah, murid-muridnya di atas semuanya. Itu gambaran sesuai dengan adab ataukah khilaful adab? Jawabnya khilaful adab. Tamam. Duduk bersama dengan gurunya menggunakan gaya-gaya duduk ketika dia menghadapi orang lain. Memang duduknya sambil selonjor, atau duduknya pangkringan, gimana bahasa pangkringan ya? Dan misalnya ini barakallahu fikum, jelas setiap orang yang melihatnya mengatakan khilaful adab. Ini tindakan yang menyelisih adab. Khususnya barakallahu fikum di tempat-tempat talabul ilmi, pada majalis ilmu, pada halaqah talabul ilmi, adab yang semacam ini betul-betul asyad riayatan, lebih harus diperhatikan. Adapun pada kesempatan yang lain, bukan pada kesempatan saat mencari ilmu dan santai misalnya, itu mungkin lebih ringan lagi. Tetapi yang ditekankan di sini barakallahu fikum, di saat sedang belajar ilmu di majalisul ilmi, di tempat-tempat majelis ilmu, maka duduknya seorang talib dan betul harus diperhatikan. Dan mereka menganjurkan untuk duduknya sebagaimana malaikat Jibril. Pada hadis Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Gimana kayaknya, Pak? Asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidhihi. Maka dia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut gurunya dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua bahan. Gimana kaifiahnya? Gimana? Oh begitu. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Nah, mereka mencontohkan tarabbu' bersila, ada pula mencontohkan seperti duduk istirahat. Istirahat seperti syarat awal, tapi kakinya nggak dipancangkan. Jasa, barakallahu. Itu namanya duduk ketawaduan, barakallahu. Nah, sehingga termasuk khilaful adab kalau kemudian ada seorang talibul ilmi menjadikan telapak kakinya sebagai kaca untuk gurunya. Tahu saya kaca ya? Gurunya selonjor, kan bagian dalam telapak kaki kan dihadapkan ke arah gurunya begitu, jadi gurunya bisa ngaca gitu dari telapak kakinya. Oleh khilaful adab dikecualikan kalau dalam keadaan hajat, misalkan keadaan begitu. Jadi musik itu pun dalam sebagian buku yang lain seperti yang disebut oleh Syekh Masyakir, memang itu tidak diizinkan, betul-betul ditahan sampai selesai halaqah ilmunya. Luar biasa ya perjuangannya bagi mereka yang suka semutan. Namun ketika ada hajat dia bisa minta izin.
Bekerja sebentar, kemudian tarik lagi. Sedih aja. Wa tahadduts ilaih, juga harus memiliki adab ketika berbincang-bincang kepadanya. Nah, yang sebutkan adalah wa husnul su'al wal istima'. Bagus ketika bertanya dan bagus ketika istima'. Husnul su'al barakallahu fikum yang dimaksudkan di sini ialah ketika menyampaikan pertanyaan kepada sang guru itu dengan cara yang bagus, yang lembut. Kemudian pertanyaannya pun juga disampaikan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut. Dan tujuan bertanyanya itu ialah untuk tafaqquh, istifham, dalam rangka untuk mencari pemahaman. Yang dia tanyakan sesuatu yang belum dia pahami dan minta pemahaman. Paham ya? Bukan istifhamu ma fahim. Ini khilaful adab. Bukan meminta kembali penjelasan sesuatu yang dia telah paham. Ini khilaful adab. Atau yas'al min bab ta'annud. Bertanya dalam rangka untuk ta'annud, bukan tafaqquh. Yang ta'annud itu dalam rangka untuk bersifat, untuk ngiyel-ngiyelan dan semisalnya. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israil. Ini khilaful adab. Tapi yang betul dengan husnul su'al, dengan bahasa yang bagus, dengan cara yang bagus, dan tujuannya itu untuk istifadah, mengambil faedah atau mengambil pemahaman dari perkara yang belum dia pahami. Nah, yang diperbolehkan barakallahu fikum ialah ketika dalam majelis, dalam halaqah ilmu, dia bertanya pada gurunya sesuatu yang dia pahami. Tapi dia bertanya pada gurunya bukan dalam rangka untuk dirinya, dalam rangka untuk orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Dia pandang banyak yang belum memahami, maka ditanyakan pada pertanyaan ulang yang harapan supaya gurunya menerangkan lebih luas tentang perkara tadi. Ada Yesus diperbolehkan, tapi dengan ketentuan harus dengan cara yang baik. Mereka berhujjah dengan hadis Jibril. Adalah bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ketika belum menjawab, sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan apa? Sodakta. Ini kata para ulama faedahnya adalah boleh bertanya kepada seseorang untuk kepentingan orang lain. Dia sudah paham, tapi dia tanyakan supaya orang lain juga paham. Maka dengan cara yang bagus pula. Yang penting husnul su'al, kaifiyah itu bagus. Barakallahu. Wal istima' juga demikian harus bagus ketika mendengar. Istima' itu menggunakan isgha' ya punya. Al-isgha' ilaihi bis-sam'. Betul-betul memancangkan dan memasang pendengarannya untuk mendengarkan apa yang disampaikan sama sang guru. Ini husnul istima'. Wa khilafu, adapun yang bertentangan dengan yang semacam ini, hal-hal yang menunjukkan kurang bagusnya istima'nya dia. Maaf ketika sedang daras misalkan gurunya sedang menyampaikan, dia sibuk akan menghapus apa gitu. Dan misalnya di bukunya apa atau di gini-gini apa gitu misalnya. Atau misalkan dia nulis yang lainnya, dan misalnya atau sibuk tasnya apa gitu. HP-nya atau apa dan segala macamnya, dan bahkan harus sudah dimulai, sudah berjalan, gurunya sudah menyampaikan ilmu kepada thalabah dan semisalnya, ada masghul juga ya, sibuk dengan yang lain. Tindakan-tindakan yang semacam itu khilaful adab dikarenakan tidak ada husnul istima' di antara contohnya. Memang kalau dibaca semua keterangannya perkara seperti ini ya Pak, jangankan orang sekelas kita, sekelas yang sudah biasa di depan masyayikh saja, mungkin banyak perkara adab yang dilanggar sama dia. Karena Anda membaca syarahnya Syekh Ibnu Taimiyah, beliau sudah mengatakan Allahul Musta'an, Allahu Akbar, Subhanallah begitu. Dia di majlisnya beliau sendiri, majlis Syekh ya,
dan para talabahnya. Yang masih banyak perkara-perkara yang adab-adab ini enggak ada pada mereka. Itu kan di sama Syekh rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin ya. Harus bagian. Wa husnul adab fi tasaffuhil kitab, dan juga harus memiliki adab yang baik ketika membuka kitab. Amamahu di depan buku tadi, wa ma'al kitab, dan juga bersama dengan kitab. Paham? Barakallah. Ketika gurunya menyampaikan sebuah ilmu, menyampaikan darasnya, maka sang talib betul-betul membuka pada halaman dan pada juz yang dibuka oleh gurunya. Paham? Wa khilafah, dan termasuk khilaful adab dalam bab ini ialah ketika guru sudah menyampaikan sesuatu, menyampaikan pelajarannya begitu, dia buka-buka sendiri. Lama sekali itu. Tinggal berapa lembar lagi nih, khatam-khatam ya Allah musta'an. Dalam hatinya tadi. Tapi dia tasaffah, dia membuka-buka kitabnya tadi itu. Paham ya? Dalam keadaan gurunya sudah menyampaikan ilmu, sudah menyampaikan daras pada halaman am. Walau talib masyhur tasaffah, sibuk dengan dari kitabnya ini. Ini masih pasal yang ketiga, yang keempat, yang sebelah mana ya? Lagi jarang gini. Pasal ke-5-nya, yang ke-6-nya. Apa? Kata ya. Paham? Ini semua tindakan yang khilaful adab dalam bab at-tasaffuf. Maka adabnya sudah harus. Kalau kepingin buka-buka tadi sebelum daras dimulai, atau mau buka kita terserah itu. Tapi ketika daras sedang dimulai, maka betul-betul pada halaman yang dibaca oleh guru tadi. Paham? Itu adabnya. Wa ma'al kitab, tasaffuf ma'al kitab. Kitabnya ketika membuka itu dengan cara yang halus. Dibuka dengan pelan, tujuannya supaya jangan rusak. Atau kasar begitu, maka buku tadi akan lungset kalau sudah apa itu lungset, kusut, dan akan menimbulkan robek dan semisalnya, sehingga nanti antum akan menyesal di kemudian hari. Nanti ketika antum membutuhkan tab, ketika antum sudah menyampaikan kepada orang lain dan misalnya atau mendapati pada bagian terpenting itu buku dalam keadaan sudah lusuh, sudah kusut, sudah robek-robek, antum Allah dulu ini, betul lah cetakannya terbaru, tapi dia nggak bisa mendengar yang lama itu, karena yang lama itulah dia sudah baca dengan gurunya, sudah ada syakelnya, sudah ada bobotnya, sudah mungkin ada sebagian hasyiahnya, ada sebagian ta'liqat dan segala macamnya. Yang tidak ada pada cetakan terbaru itu. Dia butuh kepada ta'liq atau ta'liqat, wa hawashi, wa syuruhat dari guru tadi. Kalau misal ketika itu, atau dalam keadaan tangannya berkeringat, gambar buku tadi itu, sehingga tulisan tadi itu menjadi blogor, tulisannya menjadi apa? Menjadi rusak gitu, luntur. Oleh waktu itu juga. Kalau kita merasakan betapa menyesalnya kalau nanti. Nah sekarang satu, jadi baca. Nanti atau itu nanti. Jadi antum ini kita sudah lama nggak pada buka. Antum sudah sibuk dengan talabul ilmi, jangan talakil ilmi pada bidang-bidang ilmu yang lainnya. Belum sempat buka buku yang rusak tadi itu. Nanti ketika anda sudah menyampaikan sesuatu, mengadakan sesuatu, diminta untuk menyampaikan ilmunya, bongkar buku yang lama itu, saya lengket itu, kopian lagi, gitu ya, ini lengket ya, juga lengket intinya, apa namanya tintanya, lengket, Allah musta'an, sudah jadi menyatu huruf yang halaman yang ini dengan halaman yang ini. Itu sih masih mending, menurut kamu akan terbaru masih ada. Begitu yang dibuka luntur semua hawasi dan ta'liqat wa syuruhat dari sebut tadi itu. Ini yang untuk merasakan tawakal. Paham? Allahul musta'an wal mujab arafah dzalik. Ada. Barakallahu.
Ini namanya tasawuf ma'al kitab. Sehingga di antara ciri-ciri seorang talib yang betul-betul punya adab dengan kitabnya dan rajin, kitabnya itu betul-betul masya Allah terjaga rapi, gitu ya. Nah, hawasinya hasiah-hasiah itu jangan rapi, jangan bagus, masya Allah. Yang masing-masing ini. Nah, jangan ada sultan kepada yang lain-lainnya. Yang jelas ini semuanya adab untuk kita bersama. Watar kita tatawul, dan meninggalkan sikap tatawul. Tatawul sikap merasa tinggi di depan guru. Nah, semacam ini barakallahu fikum syai' batin, perkara yang batin pada diri masing-masing talib. Tetapi ada qara'in gitu loh. Ada karinah yang menunjukkan sang talib ini mengendaki tatawul. Nampak gitu. Ketika gurunya menyampaikan ilmu, contoh ya, ada syai' muhim, perkara penting yang disampaikan sama guru tadi, sangat penting, sampaikan sama dia. Zumalau, teman-teman dia yang lainnya nulis itu, penting, tulis sama dia, sama teman-temannya yang lain. Semua tolafan nulis itu. Satu talib yang cakap ini tadi, ayat. Ada teman-teman nulis. Misalnya, dan gurunya. Ya, kita nggak ngerti bagaimana hatinya orang tadi itu. Kan sikap tatawul itu di sini ya, di sini di hatinya dia. Sikap rasa tinggi hati dan di hatinya. Tapi nampak dari qara'in yang ada tadi itu. Ini menunjukkan hada talib mutakabir, kan gitu ya. Ini talib sombong, mu'jib binafsi, merasa bangga dengan dirinya, tamam, dan tidak membutuhkan fawaid dari guru yang menyampaikan ilmu kepada dia. Dari gaya tadi itu namanya qarinah alat tatawul binafsi. Kalau fakir ya, ini alamat firman tanda itu talib diharamkan ilmu. Allahu musta'an. Wal mumarati amamah, mumar perdebatan ya, debat di depan sang guru. Ini bukan adab seorang talib. Kata Allah. Wa adam taqaddumi alaihi bi kalam, dan tidak boleh mendahului gurunya dengan ucapan. Paham? Jadi gurunya mau ngomong, serobot sama murid yang lainnya. Jadi itu kan sama Syekh rahimahullah. Seseorang yang menjawab, seseorang yang bertanya kepada Syekh. Pertanyaan, Syekhnya ini mau ngomong ini, tahu murid yang A, udah, lama tuh dengan tahu jawabannya langsung. Duluan dia ngomong sebelum Syekh tadi. Ada khilaf adab yang tadi mendahului Syekh bicara tadi. Ada khilaf adab. Adab yang betul kalau Syekh kita kalam, biarkan Syekhnya berbicara. Bicara. Ketika dia pandang ada perkara yang perlu ditambahkan atau yang kurang misalnya, ya saja. Kalau minta kepada Syekh tadi, mengajar Syekh. Saya perlu saya tambahkan. Masih mengatakan Allah, silakan. Dia bicara. Tapi saya tambahkan begini. Itu akab ya. Tidak langsung robot. Tamam. Contoh yang wakil yang nyata yang terjadi pada masa lalu terjadi pada tokohnya kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha al-Maghazili. Dalam sebuah kisah akar yang masyhur, kisah yang masyhur sebab mereka dikatakan sebagai Mu'tazilah ialah pada waktu mereka sedang ada di halaqahnya Al-Hasan Basri. Al-Hasan Basri. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Basri, "Ya Imam, ada seseorang yang berbuat dosa besar. Bagaimana martabatnya dia di dunia ini dan di akhirat nanti?" Dia masih berpikir mau menyampaikan jawabannya. Tiba-tiba lanang ada Wasil ibn Atha al-Maghazili mengatakan, "Indi, kalau menurut pendapat saya orang ini di dunia manzilatun baina manzilatain, la huwa kafir wa la huwa mu'min." Satu manzilah di antara dua manzilah.
tidak kafir, tidak mukmin. Amma fil akhirah khalidun mukhalladun finnar. Di akhirat kekal abadi di neraka selama-lamanya. Langsung dia menyingkir dari harapannya Hasan al-Basri. Dari juga disebut sebagai kaum Mu'tazilah. Beliau belum ngomong ini, belum bicara ya. Kita ada khilaful adab. Dan ingat bagaimana hasil akhir dari tindakan yang khilaful adab tadi, membuat seorang talib menyimpang dari prinsipnya. Allahul musta'an. Sebab barakallahu fikum tindakan yang semacam itu taqaddum ala syirk fi kalam sekali lagi itu qarinah tanda yang menunjukkan takabburnya hadal talib, menunjukkan dia i'jab dengan syekh, menunjukkan dia tatawul ala syekh, dan menunjukkan dia sudah memiliki ilmu yang lebih banyak daripada guru. Allahul musta'an. Alamatul hirman, bahkan dari contoh kisah tadi itu alamatul inhiraf, sebabun asbabul inhiraf, sebab penyimpangan seorang murid. Allahul musta'an. Au masir, atau mendahului syekh ketika berjalan. Masya Allah ya. Sejauh ini yang berkata disebutkan sebagai ulama terkait dengan masalah adab ini ialah kalau berjalan sama seorang guru, kalau kamu berjalan sendirian dengan guru tadi, berdua sama guru tadi, dia harus disebutkan dalam adab. Kalau di malam hari kamu di depan dia sambil sekali menoleh ke arah guru tadi. Kalau di siang hari kamu di belakangnya. Ini mengambil contoh dari tindakan siapa ya? Mereka sebutkan dari tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arwah ketika menemani Rasul hijrah ke Madinah. Kemudian dalam buku-buku sejarah demikian. Kalau di malam hari di depannya, sekali nolak ke beliau. Kata para ulama yang menunjukkan cerdasnya Abu Bakar As-Siddiq. Di malam hari seringkalinya banyak perkara-perkara yang mengerikan di depan. Mungkin ada lubang, atau mungkin ada lumpur, mungkin ada hewan buas atau ular atau apa. Maka ada talib yang duluan. Sesekali nolak ke belakang, ada kemungkinan musuh menyerang dari belakangnya. Dan perhatikan keadaan gurunya, apakah dia kondisi baik-baik atau tidak. Kalau di siang hari, dikarenakan di siang hari guru melihat semua yang di depan dia, maka di belakangnya sebagai bentuk adab masyir. Kalau saya mengendaki dia masuk ke depan bareng sama saya, maka masuk ke depan. Kalau tidak menurut belakang adalah masyir. Saya tanya, kalau ada dua orang ya Pak, jalan sama syekh tadi, satu sebelah kanan syekh, satu sebelah kiri syekh, sama. Atau orang ketiga, maka dalam kondisi demikian itu di belakang mereka. Hanya itu di belakangnya mereka. Ketika syekh tadi sedang ngobrol sama mereka berdua, atau pada satu orang yang samanya syekh, maka antum tidak boleh nimbrung di situ. Nggak boleh nimbrung di situ, kecuali kalau diizinkan sama syekh. Caranya antum menjauh sedikit. Saya berdua atau menjauh sedikit. Ada masih. Barakallahu fiik. Ketika dalam sebuah tempat yang ramai, dalam keramaian ya, dalam keramaian, antum di depan, dan sampingan, dan samping kiri, dan belakang, menghalau orang-orang tadi itu supaya jangan sampai ibaratnya itu mempersempit jalannya syekh. Dihalau supaya syekh jalan dengan lancar. Itu yang mereka sebutkan. Juga di antara tindakan-tindakan khilaful adab yang kurang adab ialah berjalan sama syekh sambil
merangkul apa namanya punya Syekh tadi. Kayak itu menjadi merangkul. Tamam, biasa gitu. Ya masih, tamam, kalau begini gitu. Mana cara? Ilahi. Ini semuanya tidak kelihatan ya tidak ada. Itu disebutkan banyak lebar oleh Imam Ibnu Jama'ah dan kitabnya Tazkiratul Muta'allim, Tazkiratul Sami' wal Muta'allim. Allahumma musta'an. Barakallah. Au iktarul kalam indah, atau memperbanyak bicara bersama syekh. Itu juga demikian termasuk khilaful adab. Ini katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika sedang dars, sedang taklim. Adapun di luar itu, di saat sedang santai, fa'indal hajah, dan ketika dibutuhkan, boleh bagi kamu untuk bicara panjang dengan Syekh, apalagi dalam rangka untuk menyenangkan hatinya Syekh, sama supaya Syekh tadi itu senyum segala macamnya, atau kisah cerita sana dekat sini segala macamnya, ada ahwan, lebih mending. Nah, di satu saat ini dibutuhkan sama Syekh tadi. Memang sedang santai gitu di mana gitu, sebuah tempat atau apa. Nah, duduk di sekitarnya Syekh tadi. Kadang-kadang Syekh butuh penyegaran semacam itu. Membutuhkan rajul seorang laki-laki yang akan mendawu hikayat ajibah gitu ya, punya kisah-kisah yang aneh. Otomatis dia banyak bicara kan begitu ya. Syekh diam. Terus Syekh efek dari senang dengan perkara semacam ini, mendapatkan tarifah dari murid tadi. Kalau tarifah ya, perkara unik dari muridnya tadi. Yang ini sahibul asy'ar, yang senang syair-syair, membacakan sekian banyak asy'ar yang menarik bukan syairnya. Ila akhir itu semua diperbolehkan. Tapi kalau saat dan harus dan taklim, la yajuz. Tidak boleh. Au mudakhalatihi fi hadithi, atau masuk nimbrung pada perbincangan Syekh. Gambarnya jelas yang diterangkan, Syekh sedang bicara sama seseorang. Tahu-tahu kamu masuk ke dalamnya dengan tambah ini dari Syekh. Pada adapun yang harus diperhatikan baik-baik. Sehingga ketika ada orang yang sedang ngobrol sama satu orang, jangan masuk ke dalamnya sampai betul-betul seperti izin. Seperti izin. Kalau apalagi terkait dengan syekh hukum atau dengan orang yang mengajarkan. Wajar sih atau menyebrung pada darasnya syekh dikala menikah dengan ucapannya kamu. Orang syekh sampaikan, kamu potong apa syekh? Ini seharusnya begini syekh. Saya ngomong lagi, potong lagi. Apa sih? Seharusnya begini sih. Si ngomong lagi, apa sih? Seharusnya begini sih. Tamam. Ada kisah dari si mobilnya. Nah, mobil dengan orang ajam. Sehingga saya ketika itu Abu Dawud dalam Riki. Sehingga saya. Kisah dari Khalifah yang lama namanya. Terkait dengan kalimat ibn fulan sehingga saya kalau dilafazkan gimana fulan dengan hamzah atau dengan hamzah fulan ibn fulan atau tambah fulan bin fulan atau fulan ibn fulan seperti macam apa ya? Ini inti kisah di sini ya. Mana itu? Fulan ibnu fulan atau fulan ibnu fulan. Dengan hamzah. Hamzah wasal. Itu dalam menuliskan wasal, dalam pelafazan. Wasal juga. Fulan ibnu fulan gitu ya. Fulan ibnu fulan. Gitu ya, jadi bukan bin fulan. Ayo. Ala kulli hal, hada al-akh tayyib lagi. Dikasih faedah sama Syekh. Terkait dengan fulan ibn fulan, ada kata-kata ibnnya itu. Kan hasilnya wasal.
Kelas betul nih faedah. Dengan kamu dia bilang bulan tidak bisa ya. Kata ya, bulan itu benar bulan. Paham? Ya. Suatu kali rahimahullah ini mahadhar ceramah ya. Itu kan maqamul basti wa syarh. Nah gitu ya. Makamnya itu harus ada penjabaran, keterangan panjang dan segala macamnya. Membutuhkan tafhimun nas, memahamkan orang tentang suatu perkara ini. Syekh dalam ceramahnya itu menyebut fulan bin fulan gitu. Kata ke dalam ya Syekh, ada kata fulan bin fulan, ada huwa sawab. Baik, ahsanta. Sekali lagi. Nah, ini memang sedang ceramah. Kata nggak mau pikirkan semacam ini ya, Pak. Menyebut lagi kata-kata itu. Itu si laki salah Arab. Ya Syekh, fulan ini bunuh fulan. Hah? Akhirnya sekarang seringnya adalah kalau demikian, harus ya, Pak. Soalnya skut, skut, diam, Pak. Saya jawab lagi. Banyak orang sudah nggak serak dengan atau akhlak itu. Ini makamnya makam muhabbah ya, takjen. Itu sahal gitu loh. Dikarenakan makamnya makam demikian. Dalam Allah Taala. La haula wala quwwata illa billah. Ada imma li jahlih wa imma li kibri. Yang motong-motong itu mungkin karena dia jahil, yang ngerti akhirnya bagaimana. Wa imma dia bertakabur. Satu atau dua-duanya nggak ada yang enak. Katanya para ulama, ahlahuma mur, yang paling manis sudah pahit. Mau milih mana? Mau takabir atau mau jahil? Nggak ada yang enak. Awal ihlal alaihi fi jawab, atau memaksa syekh untuk menjawab. Ihlal ilhah atau ihlal dalam kata ya. Awal ilhah alaihi fi jawab tadi. Memaksa syekh untuk menjawab. Ya Syekh, kalau gini gimana Syekh? Gini. Menjawab. Jawab ya Syekh. Bagaimana kalau gini. Jawab ya Syekh. Terus begitu. Dengan Syekh tadi itu membuat jadi Syekh kita itu nggak marem, nggak mantep, namanya bocor ya. Jadi nggak mood gitu untuk menjawab pertanyaan orang tersebut. Mutajanniban al-iktar, menjauh dari banyak pertanyaan. Apalagi pertanyaan yang uhlufat namanya. Asya' faradiyah. Kalau begini bagaimana? Bagaimana kalau begini? Kalau-nya itu bukan perkara yang wakil. Masail istirabiyah. Apalagi nanya itu untuk mengetes kemampuan ilmu gurunya. Lebih parah lagi. Saya akan sebutkan nanti salah satu syekh, seingat saya. Seingat saya, betul. Disebutkan namanya harful aqsab. Ngetes kemampuan ilmu gurunya. Ada lebih kurang ada lagi. Sehingga menjauh dari iktarus soal, jangan terlalu banyak bertanya. La siyama ma'a syuhudil malak, apalagi disaksikan orang banyak. Fa inna hadza yujibu lakal hurur. Sebab tindakan yang semacam ini akan menimbulkan hurur, perasaan tertipu, bangga diri pada kamu, wahai talib. Walahul malal, dan gurunya jadi malas. Dicontohkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebuah kasus ketika sedang makan. Jadi habis talim, harus begitu muhadarah, bersorak begitu, selesai itu makan siang sama seseorang. Syekhnya datang, dia nasihat berbaik, dia beberapa orang diajak. Di tempat makan itu, masya Allah, yuktir soal, banyak yang tanya sudah. Nah, Syekh, soal Syekh. Syekh, selesai Syekh, soal Syekh. Soal. Banyak bertanya. Soalnya Syekh. Akhirnya selesai majelis fa'am, Syekh la yakul Syekh. Syekhnya sampai tidak bisa makan apa-apa. Al-Hawlul Mustarifun.
Sementara yang lainnya sudah tenang, karena kenyang perutnya. Ini contohnya yang disebutkan sama Syekh Muhammad. Kan sama yang benar. Ini apa? Syekhnya jawablah pertanyaan. Mau ngambil Syekh soal Syekh. Gini. Yang lainnya kan bisa makan. Kan gitu ya. Satu yang bertanya, yang lainnya mendengarkan sambil makan. Kan gitu ya, sambil makan. Syekhnya satu mulutnya ini enggak banyak ini. Ketika mau makan sedikit, Syekh soal Syekh. Apa ya dia? Gini jawab gitu. Mau dimakan lagi Syekh soal Syekh. Akhirnya mereka semuanya selesai makannya, tinggal Syekhnya tak belum makan. Ini kain Syekhnya mau makan sendirian. Akhirnya kelas ya, akhirnya bubar yang para hadirin setelah kenyang, berzen, Syekhnya lah itu Syekh. Allah Ustaz. Ini khilaful adab. Kalau kondisi yang semacam itu contohnya ya, kalau makan jika nanti ada soal itu jangan terlalu banyak, 1-2 yang penting. Atau ditunggu ketika makan selesai, ketika mereka sudah cuci tangan atau macam makan cemilan buah atau apa sambil raya sampai begitu hanya itu kan dengan husnul su'al. Ala kulli hal barakallahu terlalu banyak adab-adab ma'asyikh yang tidak ada pada kita. Kita baca ini semuanya tujuannya supaya kita ini betul-betul perhatian dan terlatih memiliki adab khususnya ma'asyikhina. Qala rahimahullah jam 9 lebih. Labas. Ya. Qala rahimahullah ta'ala wala tunadi bismihi mujarradan. Dan kamu jangan memanggil nama gurumu saja, jangan panggil dia dengan nama dia saja. Kalau yang syaitan subhanallah, misalnya subhanallah, hadza hijabul. Ini teguran sekarang ini. Jangan kamu panggil namanya saja. Jangan kamu mengatakan ya Muhammad, ya Abdullah, ya Ali, ya Hasan, ya Husain. Itu nama gurunya. Nah, ada nama yang baik. Ini dia. Mana khususnya dari Ustaz. Khususnya. Nah, ada nama yang baik. Bahkan au ma'alaqatihi aqaulika ya Syekh fulan atau engkau panggil dengan lakabnya sebagai maksud kamu ya Syekh fulan ini di kalangan kita sudah hormat gitu ya sudah dikasih kata Syekh fulan ya Syekh Abu Sufyan itu sudah nampak ada gitu ya di sini belum dikatakan punya adab tapi yang punya adab dengan tanpa memanggil namanya dan hanya memanggil lakab dengan ya mutakallim. Falkul bahkan katakan ya syekhi, ya syekhona. Selalu kami mengatakan ya syekhi, ya syekhona dan jangan kamu sebut namanya. Katanya. Kita sama-sama Sufyan katanya. Salam. Ya syekhana ini soal. Itu namanya. Katanya. Allah ya. Kalau memanggil kunyah gimana ya? Dari pengalaman yang saya saksikan di majelis pengalaman saya kawan itu lebih ingat. Salam sering di kalangan para palapah memanggil dengan kunyahnya. Ya Abdul Rahman, ya Abdul Rahman. Nah, itu lebih ingat dengan kunyah pada umum. Tapi yang paling sesuai dengan adab yang paling tinggi adabnya mengatakan ya syekhi ya syekhana. Fa innahu arfa'u fil adab sebab ucapan yang semacam itu lebih tinggi adabnya. Wala tukhatibhu bi ta'il khitab dan jangan engkau panggil dia dengan tak khitab. Kau panggil ente ini. Paham ya? Kalau ente ya. Anta dikasih imalahnya kegedean. Ente ini gitu. Ustaz, ente ini gimana Ustaz? Loh. Kata-kata Pak Al-Fatah ini menunjukkan kurang ajar. Mam. Au tunadihi min bu'din atau kau panggil dari jauh. Kata-kata tunadi itu ada dalam sautin dari jauh. Ya Ustaz. Ya Syekh gitu. Dari jauh. Itu juga khilaful adab.
min ghairi tirar, dengan tanpa ada kepentingan yang darurat. Ataupun kalau maaf darurat ya juz. Dicontohkan ya misalkan itu kan sama Rasulullah SAW. Jalan jalan, ambilnya dari jauh. Ustadznya kamu atau ustadznya kamu jalan nggak ngerti kalau ada mobil mau lewat. Perkiraan kamu misal tidak diingatkan tabrak itu. Kalau demikian dipanggil Ustaz, gitu. Kayak gitu ya. Ustaz, mobil. Sip. Atau dia akan noleh kan gitu ya. Intinya untuk menyelamatkan diri sendiri. Atau dia lagi ngobrol sama siapa begitu. Yang ngerti di depan itu ada batu besar. Karena bicara depan-depannya tidak boleh. Isinya enggak menghadap ke depan, menghadap ke apa yang sama tadi itu. Enggak ngerti betul batu besar. Kamu teriak ya Syekh hajar. Syekh ada batu. Oh iya, tidak boleh. Ya nanti. Tamam, ada di sini misalnya. Ala kulli hal inna darurat tidak boleh. Allahul musta'an. Nah, ini semuanya ada barakallahu fikum yang disebutkan Allah. Adapun dalilnya. Wa anzur ma dzakarahu Allah Ta'ala min ad-dilalati 'ala al-adabi ma'a mu'allimin nas khair. Lihatlah. Perhatikan apa yang Allah sebutkan dari sisi dalil pendalilan terkait dengan adab bersama dengan orang yang mengajari manusia dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi pada firman-Nya An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kamu jangan menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lain. Nasiran satu di antaranya ikhwan tidak diperbolehkan untuk memanggil dengan namanya sebagaimana kamu memanggil teman kamu sendiri. Maka mengatakan ya Muhammad, ada namanya juga. Tapi dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Indah. Wa kama la yaliqu an taqula liwalidika bil ubuwati qailiyah ya fulan atau ya waldi fulan fala yajmulu bika ma'asyihi. Sebagaimana tidak layak, tidak pantas engkau mengucapkan kepada ayah kandungmu ubuwah tiniyah. Itu ayah kandung. Kamu tidak boleh mengatakan ya fulan atau ya waldi fulan. Fala yajmulu bika ma'asyihi. Maka benar-benar tidak bagus, kurang indah, kurang sedap kamu praktekkan pada guru kamu juga. Paham ya? Bapakmu namanya siapa? Ahmad. Jangan panggil Mat. Allah musta'an. Setiap orang mendengarnya ya kawan, ada belajar. Atau kau panggil Pak Ahmad. Ini yang bingung ini. Tapi yang tepat yang ada memakai dengan kalimat ya abi. Yang lebih lagi ya abadi. Haknya itu menunjukkan tawadhu. Ya abadi. Begitu berapa padaku. Kalau bapakmu namanya ubuwah diniyah, kalau gurumu namanya ubuwah diniyah. Ala kulli hal hakal adab pada seorang guru barakallahu fiik. Ini alamatul najah wal falah wa tasfir al-qulub. Allahumma musta'an. Ada yang berikutnya terkait dengan majlis adab para guru ketika di majlis dan ketika mendapati guru kajian yang salah dan semisalnya, sekaligus memperingatkan kita dari tindakan-tindakannya orang-orang sufiyah dan semisalnya yang terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan seorang guru. Sehingga intinya la ifrat wala tafrit. Siapakah Tumal Hakim yang ada dalam syair pada sebelumnya? Saya benar-benar menyampaikan Rafaelnya hilang di kepala. Ada yang tahu? Karena semua dikasih tahu dulu zaman. Ini cerita seseorang dengan keluarganya. Ada yang ingat? Tahu jadi? Tahu. Ada yang tahu? Tahu.
Pas baca itu Allah pernah ada di kepala saya itu kok. Mana larinya filenya ini, tak puter-puter filenya, tidak nongol ya. Hanya salah satu Al-Hakim. Itu kisah ya susah dan keluarga. Ada ingat? Hatta yakuna adalla min tumal hakim. Wa taltabisu al-umuru 'alayka hatta tasira adalla min tumal hakim. Di syarah juga dijelaskan ya kisah tumal hakim ini. Yang tahu tak? Hah? Yang tahu masih baik. Dikit aja, saya tahu dikasih kode itunya dan keluarganya. Hah? Ada yang tahu? Hah? Tahu tak? Saya nanti nggak tahu. Tahu lah. Sedikit aja, atau kasih sandingnya apa gitu. Tapi jangan cari himar sama asal sama lagi nih. Sedikit kisahnya gitu. Sehingga saya ada diceritakan mama dulu saya. Seperti ini kan bahwa ceritakan baru. Kalau Pak cari kenapa mama ini bukunya ada fotokopian kecil. Fotokopi itu mapan biasa gitu. Dengan ini biasa. Sulit mana itu zaman tahun 90-an. Itu mama lari ke buku satu itu. Misal salah apa? Nah, tipsnya kamu lagi begini. Ini halat lah. Allah alam satu berhakim. Dengar ketemu ya. Kamu sampaikan di satu berhakim. Jangan. Ada. Itu yang namanya. Jangan. Rahman. Rahman. Ingat. Marjan. Ingat ya. Boleh. Insyaallah saya ceritakan nanti malah lagi. Insyaallah. Tadi itu sudah banyak kisah ya kan. Ketika ada baca tadi itu banyak kisah. Jadi kalau baca saya sampaikan kisahnya nanti selesai harusnya kalau bertanya nanti kita tadi banyak proses dalam bagian seperti ini. Memang kisah dasar dan segala macamnya kan. Ada boleh hal supaya kami semakin mungkin masing-masing kita memiliki adab pada supaya ilmunya manfaat dan mendapatkan ilmu yang bisa. Sekian Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.